Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Baik. Oke, sebelum mulai, silakan pimpin dulu satu orang untuk berdoa. KM-nya siapa? Oke, Haikal silakan. Untuk belajar baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Haikal. Oke, kita absen dulu ya. Adityo, kemudian Adif, Ahmad Muzaffar, Ahsan, Al-Fatar, Aunur, Azam Zikri, Azhar, Azkaal. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan coba mempelajari ya materi berkenaan dengan algoritma dan flowchart. Namun sebelum kita mulai, ada yang tahu algoritma flowchart itu apa? Coba, ada yang tahu, Cung? Cung dulu, Cung. Cung, silakan. Oke, Makmul gimana? Algoritma adalah langkah-langkah logis dari suatu masalah. Langkah-langkah logis. Flowchart adalah diagram alur yang menunjukkan suatu algoritma. Oke, itu ya. Algoritma adalah langkah-langkah logis. Yang kemudian flowchartnya adalah diagram alir untuk menjelaskan simbol-simbol dari algoritma itu sendiri. Kita sepakat bahwa algoritma dan flowchart itu adalah langkah-langkah logis. Nah, mungkin nanti kita akan coba masuk ke pembahasan materi. Namun untuk kalian bisa lebih jelas, nanti silakan disimak video yang nanti akan kita coba tayangkan. Silakan dilihat dan dipahami. Bahkan dalam kehidupan harian pun kita sering melakukan algoritma. Tetapi sebenarnya apa pengertian algoritma itu? Secara umum, pengertian algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Pendapat lain mengatakan definisi algoritma adalah proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya, terutama oleh komputer. Dengan kata lain, semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah dapat disebut dengan algoritma. Biasanya algoritma digunakan untuk melakukan penghitungan, penalaran otomatis, serta mengolah data pada komputer dengan menggunakan software. Dalam algoritma terdapat rangkaian terbatas dari beberapa instruksi untuk menghitung suatu fungsi yang jika dieksekusi dan diproses akan menghasilkan output lalu berhenti pada kondisi akhir yang sudah ditentukan. Nah, dari tayangan video tadi, kira-kira ada yang masih bingung? Kalau misalkan tidak ada, nanti akan saya minta untuk kalian masing-masing kelompok ini untuk membuat salah satu algoritma. Jadi nanti masing-masing kita anggap ini kelompok 1, yang tengah kelompok 2, kemudian yang 3, yang sebelah kiri itu kelompok 3. Ya, nanti kalian akan saya minta untuk membuat algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Tadi yang dicontohkan itu adalah algoritma membuat kopi. Juga nanti berikut dengan flowchartnya. Nah, flowchart ini saya sedikit menyinggung bahwa flowchart ini diawali dengan oval, ini namanya terminator, kemudian dilanjut dengan proses, dilanjut lagi dengan output dari algoritma itu, kemudian diakhiri dengan oval lagi, nanti disambungkan dalam satu garis yang pada akhirnya adalah sambung menyambung menjadi satu. Itulah bentuk dari flowchart. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, nanti akan saya coba
bagikan kertasnya. Kemudian saya minta untuk kalian masing-masing membuat satu algoritma dan satu flowchart. Di gambar di sini satu kelompok membuat satu algoritma dan satu flowchart. Bisa dipahami? Bisa ya? Sekarang saya coba bagikan. Terserah mau yang menulisnya siapa. Yang penting ditulis dan digambarkan bentuk algoritmanya, kemudian nanti setelah selesai dipresentasikan. Ada usulan kelompok 1 mau membuat algoritma apa? 1, 2, 3. Bikin mie. Kelompok 1 katanya mau bikin mie. Kelompok 2 cuci baju. Kelompok 3 membuat teh. Boleh. Silakan dibuat algoritma dan juga flowchartnya. Sudah? Kelompok 3 udah? Kelompok 1 udah? Udah. Kelompok 2? Belum. Dikit lagi ya. Oke, dari kelompok 1 sama 3 siapa yang mau presentasi duluan? 1. Silakan. 3 boleh. Silakan maju semuanya. Semuanya. Oke, silakan berdiri di sebelah kiri saya. Presentasikan bagaimana cara membuat secangkir teh berdasarkan pengalaman dari kelompok 3. Oke, silakan perkenalkan dulu dari kelompok mana. Nah, Haikal di sebelah kiri, silakan yang lainnya boleh menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan bacakan algoritma membuat secangkir teh. Oke, yang belakang dengar? Oke, nanti coba lebih keras suaranya. Yang pertama, siapkan bahan. Yang kedua, tuangkan air panas ke dalam cangkir. Ya. Yang ketiga, celupkan teh ke dalam cangkir. Yang keempat, tambahkan 2 sendok teh gula ke dalam cangkir. Yang kelima, aduk hingga merata. Lalu yang terakhir, cangkir teh panas siap disajikan. Oke, itu airnya berapa mili? 150. 150. Pakai gula nggak? Oke. Takarannya berapa sendok? 2 sendok teh. 2 sendok. Oke, cukup, boleh. Kasih tepungan. Oke, silakan balik boleh. Kelompok 1 silakan. Siapa yang mau menjelaskan? Oke, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi
menjelaskan algoritma memasak mie. Kayak memasak mie. 1. Siapkan mie. 2. Siapkan piring. 3. Siapkan air di dalam panci. 4. Taruh panci di atas kompor. 5. Nyalakan kompor. 6. Masukkan mie. 7. Tunggu sampai mie matang. 8. Masukkan bumbu-bumbu ke dalam piring. 9. Setelah mie matang, ketika sembilan piring. 10. Aduk mie sampai merata. 11. Mie siap disajikan. Oke, selesai ya. Kira-kira dari kelompok yang lain ada perbedaan ya kalau masak mie? Dari yang tadi dijelasin. Tadi kan secara umum hampir semuanya itu disiapkan dulu. Ada nggak yang bikin mie tapi bumbunya dimasukin ke dalam pancinya? Nah, itu berarti yang namanya algoritma itu bebas ya. Jadi tidak harus ketika contoh kelompok 1 itu mereka berpendapat bahwa memasak mie dari kelompok 1 itu membuat mie-nya bumbunya itu di dalam piring. Tapi ada juga tuh yang bumbunya di dalam panci. Yang bukan di dalam panci. Nah, hampir mayoritas kelompok 3. Adit di kelompok 2 juga sama. Nah, berarti dapat disimpulkan algoritma itu bisa berbeda. Nah, sekarang yang terakhir nanti kita lihat algoritma dari mencuci baju menurut kelompok 2. Oke, yang kelompok 1 boleh kembali ke tempat kasih kurang dulu. Kelompok 2 sudah siap? Oke. Oke, perkenalkan dulu. Yang lainnya dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan algoritma nyuci baju ala novel. Siapkan sabun, ambil ember berisi baju kotor, isi ember dengan air secukupnya, rendam selama beberapa menit, buang airnya, bilas, isi air lagi dan berikan sabun, kucek-kucek, rendam selama 30 menit, bilas, isi air dengan dan tuang pewangi, nunggu 10 menit, press dan jemur. Sudah selesai? Dah. Oke, ada tanggapan dari kelompok 1 atau 3? Silakan. Nah, gimana, Noel? Apa? Ada tanggapan dari kelompok 1? Apa? Rendam sabunnya, peres, jemur, ambil lagi, rendam wangi. Oke. 2 kali ya, 2 kali kerja ya. Oke, dari kelompok 1, kelompok 3 ada nggak tanggapan perbedaan? Apa? Rendam 2 hari katanya. Kalau kelompok 1 berapa hari rendamnya? 3 jam. Oke, berarti hampir sama ya. Setiap orang, setiap kelompok, semua apapun itu dalam kehidupan sehari-hari itu ada algoritmanya. Cuman ketika kita berbeda antara misalkan saya dengan kalian mencuci baju, membuat secangkir teh atau yang lainnya berbeda, itu jangan disalahkan. Ketika memang itu tidak menyalahi aturan, outputnya sama, itu boleh dikatakan itu algoritma yang logis. Oke, silakan boleh ke tempat duduk, kasih tepuk tangan lagi. Oke, itu bahasan materi dari algoritma. Kemudian setelah selesai, nanti akan saya minta untuk membuat
satu penerapan dari algoritma ke dalam flowchart. Karena kita belajar di dalam informatika, cuman dengan keterbatasan yang ada, kita akan coba menerapkannya berdasarkan jadi praktek satu kelompok, atau kalau misalkan masih ada waktu, kita coba satu kelompok. Tapi ada nggak yang mau menjadi sampel untuk membuat flowchart dari algoritma yang sudah kalian buat ke dalam penerapan sini? Kelompok 1, 2, atau 3? Kelompok 1 boleh. Bawa itunya. Silakan di sini. Ini kita menggunakan aplikasi Draw.io. Ini mouse-nya. Ini Indonesia. Nulis teksnya double klik. Jangan digeser. Nah, terus garis mana? Bikin dulu kotaknya baru kasih garis. Ini apa ini? Ini ya. Apa nanti bisa digeser. Nanti di atasnya jangan lupa dikasih kadar dulu. Jadi ya. Piring. Samping boleh kan, Dok? Nanti kelompok 1 dijelasin lagi flowchartnya. Ini kita mati ke bawah. Dua ke bawah. Masukkan bumbu-bumbu ke dalam piring.
bawah saya akan tarik. Jadi kita juga. Bisa gitu. Oke, coba ada yang mau menjelaskan kelompok 1? Ada dia. Atau mau melihat sekalian? Oke, kalau enggak silakan kelompok 1 nanti biar kalian jadi operator yang intinya menjelaskan. Silakan. Ada yang mau? Permata mau? Coba digedein dulu. Nah, oke, silakan. Kalau dulu lagi boleh, sok. Berdiri aja betul. Maka nanti di scroll ke bawah ya. Mulai. Siapkan mic, itu siapkan piring, itu siapkan air di dalam panci, nyalakan kompor, masukkan mic, tunggu sampai mic matang, masukkan bumbu-bumbu ke dalam piring. Setelah mic matang, sajikan ke dalam piring, aduk sampai mic merata. Selesai. Nah, oke. Selesai ya. Jadi dari kelompok 1 itu hampir semuanya proses. Jadi digambarkan dalam bentuk persegi panjang yang dalam flowchart itu selalu diawali dan diakhiri dengan bentuk oval. Nah, silakan sekarang Ruhel boleh kembali ke tempat. Ada yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada, sebagai penutup, intinya algoritma ini bisa dibuat oleh siapapun. Ketika tadi, misalkan kelompok 1 itu membuat memasak mie instan, kelompok 1 itu memasak mie instan dengan cara yang tadi, kelompok 2, kelompok 3 itu bisa saja berbeda, tergantung kebiasaan selama outputnya itu tidak menyalahi. Contoh, memasak mie itu idealnya dengan menggunakan panci. Salah nggak kalau misalkan memasak mie pakai wajan? Salah nggak? Nggak. Nah, itu boleh berarti. Siapkan wajan. Nah, itu yang dimaksud tidak menyalahi output itu. Yang penting hasil dari mie-nya itu matang dan bisa disajikan. Oke, sekali lagi, ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Kalau dirasa tidak ada, untuk pertemuan sekarang saya rasa bisa ditutup dan kita anggap pertemuan dan pembahasan dari algoritma dan flowchart ini bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Oke, silakan sekarang dibereskan buku dan juga barang-barangnya. Kemudian sebagai penutup, silakan kembali untuk mengecek setiap peralatan yang kalian bawa. Kemudian jangan sampai ada yang tertinggal. Untuk ketua kelas memimpin doa setelah kita belajar dan sebelum pulang. Sebelum kita menutup pelajaran, mari kita membaca bersama Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih untuk pertemuan sekarang. Next pertemuan kita lanjutkan algoritma dan flowchart ke dalam implementasi program menggunakan berpikir secara komputasional. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.